Jumpa lagi di channel Malam Jumat Cerita Misteri. Kali ini ada kiriman cerita dari Hendra yang berada di kota Palembang. Cerita ini memiliki judul Pria Misterius di Rumah Sakit. Sebelum mendengarkan cerita misteri malam Jumat, alangkah lebih baiknya di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kali ini Hendra akan menceritakan pengalaman ibunya ketika dirawat di sebuah rumah sakit swasta yang ada di kota Palembang. Ibu Hendra dibawa ke rumah sakit dengan ambulan pada hari Sabtu malam karena demam berdarah. Hendra dan ayahnya mengantar ibunya. Dikarenakan itu, abang dan Yayu Hendra sedang tidak pulang ke Palembang. Karena yang tinggal di rumah hanya Hendra dan ayah. Jadi pada hari pertama Hendra lah yang menunggu ibu dirawat di rumah sakit tersebut. Tepatnya di kelas 2 ruang spesialis penyakit dalam. Ketika awal datang di ruangan itu, Hendra melihat ada bercak darah di lantai yang sedang dibersihkan oleh petugas dengan menggunakan kain pel. Sebenarnya Hendra juga sudah curiga tentang apa yang terjadi sampai ada darah di lantai berceceran. Tapi karena tidak ingin berpikir terlalu jauh, Hendra membuang pikiran bodoh yang menaungi otak Hendra waktu itu. Ruangan itu terdiri dari 3 tempat tidur dengan fasilitas kipas angin di setiap sudutnya. Di ruang tersebut semua tempat tidur kosong dan ibu Hendra ditempatkan di ranjang yang berada di dekat pintu. Pada malam pertama, Hendra dan ayah menunggu ibu dan memang tidak terjadi apapun di ruang itu. Hendra dan ayah mengobrol sampai larut malam hingga tertidur. Besoknya pada hari Minggu, Hendra harus bergegas pulang dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Karena sekolah SMA Hendra berasrama, jadi Hendra tidak bisa menunggu ibu pada hari selanjutnya. Otomatis yang menunggu hanya ayah sendirian. Pada Minggu malam, suasana hening, rumah sakit selalu saja mencekam. Tiba-tiba ibu Hendra terbangun karena dikagetkan dengan adanya seorang laki-laki yang setengah baya yang menarik-narik impusan ibunya Hendra. Anehnya, kejadian itu tidak sedikit pun membuat ayah Hendra terbangun dari tidur karena tidurnya terlalu lelap. Ibu Hendra tetap teriak sampai akhirnya terjatuh dari tempat tidur karena ditarik sosok laki-laki misterius itu. Karena suara begitu berisik, akhirnya ayah Hendra pun terbangun dan beberapa perawat bergegas berdatangan ke ruangan ibunya Hendra dirawat.
Mereka melihat Ibu Hendra sudah terbaring di lantai dengan tiang impusannya yang sudah terjatuh, terpisah dengan botol impusnya. Dan ibunya Hendra hanya memperlihatkan wajah yang sangat shock sekali, atau wajah yang sangat merasa ketakutan. Singkat cerita, di pagi harinya kejadian itu sempat heboh. Orang-orang dari ruangan lain berdatangan menjenguk ibunya Hendra. Alhamdulillah, pada akhirnya enggak terjadi apa-apa pada ibunya Hendra. Ternyata dari cerita seseorang di ruangan lain diketahui bahwa sebelum ibunya Hendra masuk ke ruangan kelas 2 itu, kebetulan ada orang yang sakit demam berdarah sama seperti ibunya Hendra. Namun yang sakit tersebut meninggal karena memuntahkan darah yang banyak sekali dari tubuhnya. Tempat tidur orang tersebut yang sakit demam berdarah dan pada akhirnya meninggal kebetulan bersebelahan dengan ibunya Hendra. Hendra curiga mungkin darah tadi yang Hendra lihat sedang dibersihkan oleh petugas adalah darah orang yang meninggal di ruangan tempat ibunya dirawat. Akhirnya Hendra pun bersyukur setelah malam itu, malam selanjutnya tidak terjadian kejadian aneh seperti didatangi pria misterius itu. Hendra pun bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah, ternyata kejadian itu tidak mempengaruhi apapun pada ibunya Hendra. Dan akhirnya ibunya Hendra pulang dari rumah sakit tersebut dengan keadaan sembuh dan sehat walafiat. Itulah cerita yang dikirim oleh Hendra yang berada di kota Palembang yang memiliki judul Pria Misterius. Kejadian ini kisah nyata yang dialami Hendra yang ada di kota Palembang. Hantu itu ada. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita misteri malam Jumat. Alangkah lebih baiknya di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya supaya cerita malam Jumat bisa lebih berkembang dan bisa lebih bercerita yang lebih seram lagi. Terima kasih semuanya buat teman cerita misteri malam Jumat. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.